Shalom. Kayaknya kurang senang. Shalom. Ya, luar biasa. Izin apa Tuhan, apakah dikasih Tuhan kita kembali ini dan biarlah kita rindu kita akan berdoa. Kita persembahkan seluruh kehidupan kita untuk kemuliaan. Biarlah kita rindu untuk mengenal Dia. Bapa kita dalam Yesus Kristus itu lebih dalam lagi, supaya ketika kita ada hubungan sama dengan kita bertemu dengan yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita satu pujian. Terima kasih kami datang kepadamu, Bapa-Ku di menyenangkanmu, bawaku untuk mengenalmu, Bapa-Ku di layakkan aku, bawaku untuk menyembah balik hidayah, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu yang dalam baik-Mu. Biarlah kita berinduan untuk Dia mengenai Tuhan. Bapa-Ku rindu, Bapa-Ku rindu. Kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu yang dalam baik-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di yang
kasih Tuhan. Oh haleluya, sungguh bagimu Tuhan, Allah dari yang hidup, Yesus Kristus Tuhan, Raja kami bersyukur, terima kasih. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Lebih baik satu hari di dekat darah-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kekurangan. Katakan sekali lagi, lebih baik. Lebih baik satu hari di dekat darah-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kekurangan. Dan menikmati semua kekurangan. Dan menikmati semua kekurangan. Dan menikmati semua kekuranganmu. Terima kasih Tuhan. Bapa, kita bersyukur kami saat sore hari ini Tuhan. Kami sudah dimandi yang Kau kasih Tuhan, boleh membangun belah hari. Biarlah Tuhan kami siapkan hati pikiran kami untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dan mendengarkan dalam firman yang dapat berubah setiap kami. Terima kasih Bapa, Kau berdasar yang dasar hari ini. Terpujilah Kau Bapa dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari semangat. Kita akan balik berdiri, kita akan pujikan Allah kita sanggup memelihara Tuhan setiap kita. Amin. Oke, Allah sanggup.
Puji nama Tuhan, Bapa dan Tuhan. Kita percaya, kita sanggup kalau kita percaya. Dan ada banyak hal yang Tuhan kerjakan di hidup kita. Ada yang mau berbagi kita kasih Tuhan, silahkan maju ke depan. Oke, silakan. Ada yang mau bersaksi? Umur saya di 80 tahun dan saya baru kena kanker stadium 4 jenis khusus. Tapi saya dipulihkan oleh Tuhan dan saya sekarang sudah sehat 100%. Saya disembuhkan. Saya sekarang bekerja di ladang petani. Mohon doa restu agar bisa tercapai. Apakah sekarang
judul. Betul? Semuanya. Ketika semua orang, seringkali aku berkata, ketika semua orang memuji diriku, bahwa sesungguhnya ini hanyalah titipan, bahwa mobilku hanyalah titipan, bahwa rumahku hanyalah titipan, bahwa hartaku hanyalah titipan, bahwa mobilku hanyalah titipan, bahwa putraku tersayang hanyalah titipan. Semua adalah hanya titipan. Tetapi mengapa aku tak pernah bertanya? Mengapa dia menitipkan kepadaku? Untuk apa dia menitipkan ini semua? Semuanya kepadaku. Dan kalau bukan milikku, apa yang harus kulakukan untuk miliknya? Adakah aku memiliki hak atas sesuatu yang bukan milikku? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya? Ketika diminta kembali, ku sebut itu sebagai musibah, ku sebut itu sebagai ujian, ku sebut itu sebagai petaka, ku sebut itu sebagai panggilan. Apa saja untuk melukiskan kalau itu adalah sebuah cerita. Ketika aku berdoa, ku minta titipannya yang cocok dengan tawaran. Aku ingin lebih banyak harta, aku ingin lebih banyak mobil, aku ingin lebih banyak popularitas, dan ku tolak sakit, ku tolak kemiskinan, seolah semua itu derita adalah hukuman bagiku, seolah keadilan dan kasih harus berjalan seperti mati. Aku rajin beribadah, maka selayaknya lah derita menjauhi dari, dan nikmat dunia kerap menghampiriku. Ku melakukan biasa dan bukan sebagai kekasih. Ku minta dia membalas perlakuan baikku dan menolak keputusannya yang tak sesuai dengan keinginan. Oh Gusti Allah, padahal tiap hari ku ucapkan hidup dan matiku hanya untuk beribadah. Ketika langit dan bumi bersatu, bencana dan keuntungan sama saja. Amin. Ya. Aku bisa berikan pada kawan dan sebagai panutan dalam hidup dunia yang anak ini. Terima kasih. Dan semoga kita dikuatkan oleh Tuhan satu di gereja ini dengan damai dan bahagia. Terima kasih kawan-kawanku. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Ya, kasih Tuhan, berkat kesehatan diberikan terus. Memang alam kita sungguh luar biasa. Karena meninggalkan setiap kita yang punya kerinduan untuk selalu datang kepada pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Ada lagi yang mau bersaksi atau mungkin mau memuji Tuhan? Boleh. Ayo kita memberikan berkat kasih Tuhan ya. Menyaksikan kebaikan Tuhan. Oh, boleh.
Kalau mau nyanyikan sebuah lagu semenjak waktu saya COVID itu kan saya teringat lagi gitu waktu saya COVID. Selalu berbakti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menyertaku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia menyertaku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Tuhan selalu memelihara setiap kita. Musim boleh berganti, cuaca kadang dingin, kadang panas ya, beberapa hari ini. Tetapi Tuhan tak pernah berubah. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Tanya ya. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita akan satu pujian. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang
yang di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang dengan kepunyaanmu. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap saat. Yesus adalah firman yang hidup. Dia di tengah-tengah kita. Dalam Roh yang kudus, hidup menuntun membantu setiap kita. Untuk semakin berkenan dalam hati. Biar setiap kita orang percaya mendasari seluruh kehidupan kita akan kebenaran firman. Katakan, menjadi manusia yang di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap Yesus Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Amin. Waktu saya serahkan kepada hambanya yang mengambil firman Tuhan. Shalom. Ya, selain keluarga siapa yang pernah kenal? Enggak ada ya? Belum kenal dan tidak diperkenalkan. Jadi memperkenalkan diri bahwa saudara dan saya itu satu keluarga. Amin. Saya kenal ini yang lain keluarga Matair, tapi saudara semua di sini nih keluarga Bapak surgawi dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara, kenal tidak kenal. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Nah, disambut dengan pujian dulu. Datang dari jauh, jauh di mata, dekat di hati. Amin. Nah, kita nyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Yuk yang main musik kenapa lari? Ya lari deh, duduk. Tapi ini saudara saya. Cucu apa ya? Cucu. Cucu ya. Yang Iya main. cucu ini sudah cantik sekali bisa main. Cucunya itu. Ya, supaya rileks. Khotbah yang santai atau khotbah yang tegang? Santai. Yang sukacita ya. Ayo kita semua berdiri dalam Yesus kita bersaudara, boleh berjoget, ya toh? Kakak ipar saya.
Tapi karena dalam Yesus, ini saya punya saudara di Kota Malang ya. Saudara-saudara di dalam Yesus satu keluarga dan tidak sendirian ya. Puji Tuhan, datang di Malang, ini punya cucu-cucu, ini punya saudara-saudara ipar yang baik-baik semua. Dan katanya di sini ada gereja GBI Example. Apa ya artinya? Teladan. Teladan. Oh ya, teladan. Bahasa Inggrisnya example, teladan. Puji Tuhan, mari kita semua menjadi teladan. Sekali lagi berdoa ya, minta urapan Roh Kudus. Biarpun saya menjelaskan, kalau tidak urapan Roh Kudus tidak jelas, tidak bisa mengerti ya. Jadi perlu urapan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sekali lagi kami minta urapan Roh Kudus untuk kami mengerti rahasia firman-Mu. Biarpun kita sudah mengerti, supaya firman-Mu itu ya dan amin, jadi rema, jadi iman, pegangan hidup, sehingga tidak goyah iman kita. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hadirkan di sini sebagai satu keluarga gereja Example Malang, supaya kita tidak sendiri, tapi kita merupakan satu keluarga dari Allah Bapa di surga yang punya anak-anak, saudara seiman satu dengan yang lain, dari jauh, dari dekat, dari utara, selatan, timur, barat. Kita semua disatukan hari ini. Biarlah kasih Tuhan melimpah ruah luar biasa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua berkata amin. Puji Tuhan. Mau kenal lebih lanjut, namanya Matair juga. Ini Matair, itu Matair, ini Matair ya. Keturunan Matair. Tadi ada tamu datang, belum kenal, tapi itu kakaknya teman saya di sini. Dia datang tadi bertemu ya dengan Ike dan Pak Santoso Matair. Dia tanya begini, saya mau belajar renang. Di sini saudara tahu siapa saudara kita yang ahli renang, jadi guru renang di sini siapa? Coba kita tunjuk. Ada yang tahu enggak? Hah? Tahu itu yang datang Mas Didi ya, betul panggilannya. Apa Didi? Dada, sorry. Supaya ingat, bukan Didi, bukan Dede, Dada. Mas Dada yang tahu bahwa di sini ada ibu-ibu, kakak adik, ini bukan ibu, itu ibu, itu ahli guru renang. Nah, tamu tadi yang datang tanya, saya mau belajar renang. Pada umurnya sudah 70 lebih. Tapi dulu perenang suka belajar renang dengan kelompok Eagle itu. Bapaknya opanya Ibu Nike ini perenang, membuat satu kelompok Eagle. Itu Opa Matair. Mau tahu ceritanya? Begini. Opa Matair suka air, suka berenang, suka air. Lalu kami semua keluarga Matair jadi besar dan kita punya grup Agape Matair. Jadi bisa kontak-kontak, walaupun tidak sekota, tidak serumah, tapi bisa berkontak tiap hari. Halo, selamat pagi di WA chat ya, sama-sama juga begitu toh. Dan kita kalau punya grup Agape Matair ini, saya katakan puji Tuhan, dulu Matair itu suka air, sekarang Matair itu adalah saluran air. Apa itu? Air hidup. Halo, amin. Sebab Yesus berkata, barang siapa engkau haus, datang kepada Yesus, percaya firman Tuhan, nanti dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup, dan itu terus bersaksi tentang Yesus. Jadi keluarga Matair menceritakan tentang
air hidup firman yang dari Tuhan Yesus. Amin. Termasuk keluarga yang di sini tadi yang bersaksi sudah sakit keras. Tahun lalu sakit keras sudah hampir finish. Tahun berikut, tahun ini kami datang, dia masih segar dan tadi bisa bersaksi. Luar biasa. Yang luar biasa siapa? Tuhan Yesus. Jadi kita perlu bersaksi. Jadi tadi Ibu Matair ini, Chris ini, Matair juga bersaksi tentang Yesus yang menyembuhkan. Oke, karena di dalam Yesus kita bersaudara, mengalami Tuhan, ya, seperti Bapak tadi yang menyanyi COVID, ya, ini yang ditolong Tuhan. Nah, sekarang firman-Nya yang diberikan oleh Ibu Nika ini dari Injil Yohanes 1, kita mau beri judul menjadi anak-anak Allah, ya. Yohanes 1 ayat 12. Satu ayat aja, kalau mau dibaca mulai ayat 10. Terserah. Ya, kasih ayat, ya. Ya sudah berdoa, ayatnya apa? Jadi ayatnya Yohanes 1 ayat 12. Mari, bukan Yohanes 11. Tapi bagus juga ayat ini. Ayatnya juga bagus. Tapi tadi dikasih ayat 1 ayat 12. Betul ya? Ya, 12. Nah, ini aja supaya ingat ya. Jangan panjang-panjang ya. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi semua yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang menerima siapa? Yesus. Dan percaya mereka itu menjadi anak Allah, diberi kuasa. Jadi judulnya menjadi anak Allah. Siapa di sini yang sudah menjadi anak Allah? Semua angkat tangan apa? Enggak angkat tangan? Cek. Ada yang belum angkat tangan? Belum jelas kali ya. Oke. Nanti setengah-setengah angkat apa enggak ya? Saya anak Allah. Ada orang yang bilang, masa Bapak Allah, Tuhan Allah Maha Esa punya anak? Tanda tanya. Jadi enggak jelas. Lihat, harus terus punya anak gitu. Nah, ini ayatnya berkata menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yesus itu anak tunggal, ya. Barang siapa percaya kepada Dia, karena demikian Allah mengasihi isi dunia semua, tidak pandang bulu, ya, bangsa apapun, agama apapun, kulitnya, warnanya beda-beda apapun, enggak masalah. Allah tetap mengasihi semua isi dunia, sehingga diberikan siapa? Anaknya yang tunggal. Satu, anak tunggal itu Yesus, sehingga barang siapa yang percaya Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Amin. Itu dari mana? Yohanes 3 ayat 16. Hafal. Bagus ya. Nanti dicatat, dilihat lagi Yohanes 3:16. Ayat ini yang menyelamatkan saya. Saya dari keluarga waktu itu agama Kristen, aktif di gereja, tapi saya tidak jelas sudah jadi anak Tuhan atau belum. Ya, ragu-ragu. Satu saat Roh Kudus tunjuk saya, kamu itu percaya enggak? Enggak. Percaya? Enggak. Ragu-ragu. Jangan, harus percaya bahwa Yesus anak Allah yang diutus oleh Bapa, supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Itu hanya Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan untuk kita percaya. Percaya ini Pak Budi. Percaya sungguh-sungguh. Kalau enggak
belum melihat Yesus, hatinya melihat. Kita juga belum lihat Yesus muka dengan muka, tapi hatinya melihat, artinya percaya Yesus. Jadi semua percaya. Semua percaya bagus, tapi ada orang percaya belum menerima. Masalahnya gitu. Artinya gitu. Ya percaya Tuhan, tapi Tuhan di mana? Gitu. Tuhan di mana? Di surga. Di mana lagi? Di mana-mana katanya. Ya di hati. Kalau sudah percaya, menerima, dia di hati. Yang di hati itu rohnya, ya. Jadi percaya Yesus, menerima Yesus itu penting. Sebab ditulis di sini, semua orang yang menerimanya diberi kuasa jadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Sungguh-sungguh percaya atau masih ragu-ragu? Percaya. Kalau nggak percaya nggak mungkin ada di sini, ya. Nah, percaya. Nah, supaya jelas, Roh Kudus menjelaskan kali ini kalau kita itu dalam Yesus bersaudara, berkeluarga, 3 hal yang kita harus ingat. Saudara mau bawa hadiah, saya itu maunya bawa oleh-oleh, ya. Kemarin sudah titip coklat ketinggalan lagi. Ada di bawah, di bawah mungkin Pak. Ini cukup atau enggak ya? Walaupun coklat kecil-kecil, tapi sedikit oleh-oleh dari jauh. Tapi yang penting bukan coklat, halo, ya. Kebanyakan coklat nanti sakit gula. Jadi sedikit-sedikit aja. Tapi kalau firman, hadiahnya, oleh-olehnya yang banyak, ya. Cuma jangan dibawa di kantong, ya, tapi dibawa di hati firman. Amin. Nah, sekarang 3 poin hadiahnya. 1, kuasa menjadi anak Allah. Jadi kita itu bagaimana itu menjadi anak Allah? Ada satu orang datang pada Yesus, namanya Nikodemus, tanya, Tuhan, bagaimana aku bisa lihat surga? Mau lihat surga? Gak bisa kamu kalau nggak lahir lagi. Mau lihat surga aja gak bisa, apalagi masuk gak bisa. Jadi Tuhan berkata, kamu harus menentukan. Dia terkejut. Lahir bagaimana? Apa aku harus masuk rahim ibuku lagi? Enggak, maksudnya menjadi anak Allah itu kita mengalami kelahiran kembali, kelahiran baru dalam roh. Jadi itu pengalaman dengan Tuhan, pengalaman Roh Kudus. Tidak bisa dijelaskan jelas-jelas, tapi Roh Kudus. Siapa yang sudah mengalami dilahirkan kembali? Puji Tuhan. Ya, dia belum jelaskan. Nah, lahir kembali bagaimana? Apa masuk dalam roh ini? Begini, kita tuh lahir 2 kali. 2 kali. 1 kali lahir dari mama, ibu kandung. Kalau enggak, apa loncat dari surga? Ada yang loncat dari surga? Halo? Enggak ada. Lahir dari mama, ya. Ya, saya lahir dari mama. Mama saya umur 40 tahun baru punya anak saya. Menikahnya agak lanjut usia. Papa saya juga sudah lanjut usia, tapi tidak setua Abraham, ya. Abraham punya anak umur berapa? Ayo, adanya 100. 100, betul? Ya, tuh. Punya anak 100 bisa. Sini ada yang umur 100? Enggak ada. Berapa yang paling tua di sini? 60, 70? 80. Mau punya anak lagi seperti Abraham? Enggak. Tapi bisa jadi anak lagi. Artinya 2 kali lahir. Lahir dari mama, yang kedua lahir dari Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Jikalau kamu itu percaya dan menerima Yesus di hatimu, kamu mengalami kuasa Roh Kudus yang menyatakan dirimu anak-anak. Supaya jelas kita baca Roma 8. Yuk kita cek Roma 8. Ya, ditulis di situ Roma 8 ayat 14.
dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut, tapi kamu telah menerima roh yang menjadi kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, jadi mendapat kuasa roh yang menyaksikan bahwa saudara terima Yesus, roh Tuhan masuk di hatimu, dan itu menjadi kuasa bahwa saudara dinyatakan sebagai anak-anak Allah. Ngerti? Jadi kita lahir 2 kali. Kalau kita lahir 2 kali, matinya kalau mati sebelum pengangkatan cuma 1 kali. Kalau lahir 1 kali, halo, bisa mati, lalu tidak ada roh, tidak ada Tuhan Yesus, binasa, mati dunia. Itu yang enggak. Maka kita harus mengerti jelas bahwa kita sudah menerima Yesus dan rohnya berkuasa menjadikan kita anak Allah. Dan terus di sini berseru, kita panggil Allah apa? Tapi Aba, ya Bapa. Kita panggilnya Bapa. Jadi kita harus berdoa juga, rasakan bukan Tuhan jauh di sana, di surga, nun jauh di sana, tapi Bapa surga. Ya Bapa, ya Bapa, ya. Jadi kalau perlu apa-apa katakan, ya Bapa, mobilku rusak-rusak. Itu aja, nanti Bapak langsung kirim mobil yang bagus. Asal tidak menginginkan keinginan daging, tapi kebutuhan. Tuhan memberi anak-anaknya apa yang dibutuhkan, ya. Jadi itu hak istimewa anak-anak Bapak di surga. Ingat anak yang hilang, Bapak punya 2 anak, 1 anak setia kerja di rumah, 1 anak menghabiskan harta bapaknya berfoya-foya, akhirnya jadi miskin. Tapi Bapak tetap Bapak. Anaknya hilang, dia tunggu sampai anaknya sadar, anaknya pulang, dirangkul, dipeluk, dipestakan. Ingat ceritanya? Iya, luar biasa. Lalu Bapak berkata, baik pada yang sulung dan bungsu, jangan iri, sebab anak yang hilang mati hidup kembali boleh disambut di rumah Bapak. Dan anak yang sulung yang iri berkata, jangan iri, sebab apa yang kamu miliki itu dari milik Bapak, apa yang Bapak miliki kamu miliki. Jadi kalau kita itu kekurangan sesuatu, nggak usah minta-minta, tapi Bapak tahu kita membutuhkan, pasti diberi. Itu hak istimewa. 1, menjadi anak-anak Bapak. Ya, sekarang katakan, saya percaya Yesus. Saya terima Tuhan Yesus. Saya menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi anak-anak Bapa. Menjadi anak-anak Bapa. Percaya atau ragu-ragu? Amin. Kalau percaya dengan hati percaya, mulut mengaku, hidupnya mengalami. Sebagai anak Bapak, nanti kalau dalam suka duka terus yakin, aku anakmu Bapak. Ya. Saya punya teman sendirian, tidak menikah, usianya sama, 74. Ini 74 loh. Apa 47 ini? Bisa kalau lilinnya dibalik 47 saya bilang. Kalau lilinnya dibalik. Nah itu teman saya sendirian, tapi dia bilang, aku anakmu Bapak. Dia suka nyanyi, ya Bapak, ya Aba, Bapak, aku ini anakmu. Layakkanlah sesuai hidupku.
Jadi Tuhan punya rencana. Sekarang sebagai anaknya kita, Bapak itu lebih, aku punya rencana untuk kita semua. Rencananya yang kedua, kalau kita jadi anaknya, pasti kita itu disayang Bapak, dijaga Bapak, jadi biji mata Bapak. Ya kan? Ini kalau punya anak berapa Pak? 3. Kesayangan semua ya. Disayang semua kan ya? Ya. Itu nggak dibeda-bedakan, sayang semua. Jadi kita juga kalau punya anak, sayang anak ya. Kata, itu suami saya juga sayang anak. Sering kita itu sayang anak lebih dari sayang kita sendiri, bukan? Ya. Anak mungkin tidak sesayang kita, tapi halo, anak-anak yang disayang orang tua juga ingat ya. Disayang orang tua juga harus menyayangi orang tua ya. Nah begitulah, Bapak itu sayangnya luar biasa, tanpa kondisi, kasihnya kasih agape. Agape itu nggak ada ukurannya, setinggi langit, sejauh dalam lautan, panjangnya lebar, dan itu ujung-ujungnya nggak ketemu lagi, timur dan barat. Hebat apa enggak? Nanti dibaca di rumah. Efesus 3 ayat 14 sampai 20. Di situ ditulis, hendaklah kita memahami kasih Bapa yang tinggi, yang dalam, yang lebar. Ya, tidak dibahas di sini, tapi yang penting karena sudah jadi anak Bapa, disayang Bapa, dikasih Bapa. Aku disayang Bapa, ayo ngomong sama sebelah. Kamu juga. Aku disayang kamu juga. Ya kan? Jadi sama. Nah sekarang karena ya Bapak, ya Abah, ya Bapak sesuai rencanamu. Yang ketiga adalah, sebelum ini saya kasih ayat ya, itu ayatnya luar biasa. Yohanes 17 ayat 26. Kasih Bapak itu yang seperti apa? Yohanes 17 ayat 26. Ya. Ini Yesus memberitahu namanya Bapa. Mari kita baca. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang kau berikan padaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Betul kan tadi sudah terima Yesus? Amin. Yesus ada di mana? Di hati. Kalau sudah ada di dalam kita, itu kasihnya yang diberikan pada Yesus sama kepada kita. Hebat, hebat ya rasakan. Jadi kalau kita merasa kurang kasih ya, rasakan. Kasih Bapa, kasih Bapa. Saya ingat lagu tadi saya bisiki saudara saya. Tahu enggak Bapa, Engkau sungguh baik. Rasakan kasihnya.
firman Tuhan. Yang pertama tadi jadi kuasa, jadi anak-anak Allah. Ya. Sekarang tanya statusnya apa? Anak apa? Jadi anak-anak dan sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus memberi kuasa, memanggil Abah Bapa. Bukan Tuhan yang jauh, panggil Papa, Abah ya Bapak. Ya. Papa ada. Aku bukan yatim piatu, aku punya Papa. Saya waktu Papa meninggal, karena umur Papa 50, saya lahir. Jadi umur 20, Papanya sudah nggak ada, sudah meninggal. Nah, waktu Papa meninggal, Roh Kudus berkata, engkau tidak yatim piatu, sebab ada Bapa di surga yang pelihara. Sampai sekarang dipelihara dengan kasih yang melimpah, setiap hari baru. Lagu itu bagus. Yang ketiga, Bapak punya rencana, dan rencananya itu digenapi kehendak Bapak yang terbaik. Seperti Tuhan Yesus, ya Bapa, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Amin. Nah, kehendak Tuhan itu yang terbaik. Nah, kehendak Tuhan itu bagaimana? Itu ada di doa Bapa kami, Matius 6 ya. Di situ ditulis, ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, saudara, kalau mau menghidupi kehendak Bapa sebagai anak-anak Bapa, itu terjadi di bumi seperti di surga. Amin. Kalau saudara sakit, di bumi sakit. Tapi kehendak Bapa itu sakit atau sembuh? Sebab di surga ada sakit? Nggak ada. Jadi kalau berkata, Bapa terima kasih, di bumi saya bisa sakit nih loh, gatel-gatel, serak, batuk. Tapi di surga nggak ada batuk. Jadi terjadilah di bumi saya sembuh, seperti di surga tidak ada batuk. Sembuh, sebab di surga tidak ada batuk, tidak ada sakit. Ya, jadi kalau linu-linu gimana? Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu. Apakah Tuhan suka kalau kita linu-linu? Enggak. Sebab apa? Di bumi linu-linu, tapi di surga tidak ada linu-linu. Ya. Nanti dibilang jantungnya bocor. Dokter itu macam-macam kalau bilang, ya memang keadaan bisa begitu. Rumah ya bisa bocor ya, tapi kan terus direparasi supaya nggak bocor. Ini jantung bocor, reparasi jantung bocor kan susah ya. Tapi berdoa dulu, ya Bapak, jantung anakmu kata dokter bocor. Tapi jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ada jantung bocor? Yakin? Yakin. Nah, itu terjadi di bumi ini, nggak ada jantung bocor dalam hidupku. Sembuh, nggak bocor lagi. Itu kehendak Bapak, itu kuasa. Amin. Kuasa. Jadi hidup jangan lesu-lesu, hidup semangat. Ini loh, hidup umur 70 lebih, semangat, nggak lesu-lesu. Ya bisa lesu, tapi kalau berdoa, ya Bapak, jadilah kehendak-Mu hari ini di bumi seperti di surga. Saya terbaru sakit atau di surga itu bisa memuji Tuhan, bisa sukacita, bisa menyanyi, menyembah Tuhan. Itu. Kalau lagi sakit, musik kan nggak bisa menyanyi ya. Tapi kalau seperti di surga, sakitnya jadi hilang dan menyanyi. Jangan tunggu sakitnya hilang, tapi sebelum hilang sudah menyanyi. Puji Tuhan bahwa Tuhan mau aku sehat dan sembuh. Kalau tidak sembuh bagaimana? Tuh, tidak boleh bersungut-sungut. Belum sembuh, itu aja belum. Tapi Alkitab firman berkata sudah sembuh. Jadi jangan bilang
bilang belum sembuh terus, oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh di bumi seperti di surga. Jadi kenyataan sembuh. Sembuhnya bagaimana? Ya nanti kalau saya satu saat Tuhan bilang dibisik, nggak usah sakit, tidur. Seandainya ada pusing-pusing sedikit nggak sembuh gitu, terus tidur. Ternyata berangkat di surga saya nggak pusing lagi, ya. Ngerti? Jadi sembuh sungguhan, ya. Dan di sini sering sembuh, sudah nggak pusing-pusing enggak. Tapi seandainya gitu, cara itu macam-macam. Ibu saya hebat loh, dia berdoa gitu, doa pagi, sekeluarga masih berdoa. Terus dia biasanya setelah berdoa pagi mandi atau ke kamar mandi ya. Lalu saya ambilkan air panas, saya belum masak 5 menit dulu, 5 menit dong ya, 5 menit tak cukup hangat. Nah saya kembali lagi, ibuku begini di kamar mandi nggak terkunci. Panggil dokter, dicek sudah berangkat, nggak sakit. Hebat ya, Tuhannya hebat. Jadi saya juga bilang kalau pulang ya suruh pulang, tapi nggak usah sakit-sakit begitu, sebab di surga nggak sakit-sakit. Pulang di bumi seperti di surga. Itu kalau soal sakit. Tapi sekarang soal pekerjaan. Bapakku bekerja, maka Yesus juga berkata, aku bekerja seperti Bapakku bekerja. Tapi tidak susah payah, ya bekerja, tapi dalam berkat Tuhan. Di bumi seperti di surga, berkatnya melimpah. Saudara mau tahu kalau saudara sudah diberkati, buka Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Siapa yang sudah dapat ayatnya bisa baca keras-keras. Pakai mic atau sama-sama. Apa bunyinya? Terpujilah gitu. Dahsyat, ini saya cari ayatnya. Sudah ditayangkan bisa? Belum bisa. Efesus 1 ayat 3. Iya, terpujilah. Mari, yang keras 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ditulis akan apa telah? Telah itu artinya apa? Sudah. Saudara sudah terima belum? Harus sudah. Jadi sudah terima, apapun saudara yang butuhkan itu saudara terima, alami. Itu rahasia anak-anak Allah, ya, menerima segala berkat rohani. Jadi kalau perlu pekerjaan yang mendatangkan berkat, jadi berkat, saudara ya bisa itu apa dialami. Saya ini sudah pensiun, dulunya kerja ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang nggak ada pensiun ya, terus kerja. Lalu saya terus begini, kerjanya apa? Rumahnya dekat mall, jadi sering belanja. Mau ke Australia, ya harus belajar gitu. Bukan untuk sendiri, supaya bisa beli oleh-oleh gitu. Ya itu pekerjaan berkat rohani, beli oleh-oleh itu berkat rohani. Di surga itu banyak oleh-oleh mau dicurahkan untuk kebersamaan bersama. Tidak untuk sendiri, tapi untuk bersama. Jadi sampai di Jakarta, ini Bu Wiwi, saya kasih 1 dus perjalanan kudus. Banyak sekali 1 dus, isinya 10 pak. 1 pak isinya 100. Jadi 1 dus itu berapa ratus. Wih, tadi saya nanti ada perjamuan kudus juga ya gereja ini. Sudah kasihkan ke gereja ini 3 pak. Nanti Surabaya berapa pak
Semarang berapa pak, sisanya bawa pulang gitu. Jadi dibagi-bagi. Itu segala berkat rohani. Saya tanya Ike, wah di depan ini ada perjamuan kudus. Wah, berarti Mas Dada yang memasukkan. Ternyata sudah persediaan hampir habis. Ternyata ada yang kirim perjamuan kudus untuk 6 bulan. Hebat kepada Tuhan, ya hebat. Segala berkat sudah disediakan. Nah saudara, kalau minum perjamuan kudus, ingat kematian Tuhan tuh. Semua penyakit sudah ditanggung Tuhan di salib. Diganti apa? Kesembuhan. Dan berkat sudah ditanggung. Semua kutuk sudah ditanggung di salib. Semua berkat dilimpahkan. Segala berkat. Segala berkat. Ya. Jadi jadi anak Tuhan itu luar biasa. Saya nggak bisa paksa. Kamu jadi anak Tuhan, jadi anak Tuhan. Nggak bisa. Kalau nggak Roh Kudus, makanya rajin dengan firman, dari firman mengerti, dan Roh Kudus mengurapi, menjelaskan. Saudara mantap, aku anak Bapak, punya Bapak di surga. Dia itu memelihara, menjaga, membela. Ini tidak ada yang bela, nggak usah. Bapak mau bela aku. Hebat, dibela juga, menyediakan, apalagi semua itu Bapak punya. Kamu boleh ikut menikmati, cuma secukupnya. Lebihnya dibagi, kalau kurang ditambah. Hebat apa? Kemarin suami saya perlu istirahat hari ini, karena terus tidak ada istirahat. Hari ini maunya datang, tapi dia perlu tidur supaya besok fresh ke Surabaya. Ya. Oke, bagus lah. Tapi tadi pagi suami saya itu bilang, pagi kemana? Ini kok ada mobil hebat ya? Mobil kereta kencana warnanya merah. Saudara tahu suka dijemput kereta kencana warna merah. Cuma ini mobil kereta kencana merah, nggak ada kudanya, bisa jalan. Tapi banyak suka bos. Terus modelnya itu sudah bukan mobil, ya lah. Ya itu di depan nggak bisa jalan. Tapi suamiku heran, ini mobil masih bisa jalan, tapi tidak model mobil. Kalau di Australia sudah nggak ada itu, sudah dibuang, difoto saja. Dia mau lapor sama Bapak di surga. Kok itu ada mobil begini untuk mobil gereja? Ya Tuhan nggak mau. Tuhan mau ganti. Halo, Tuhan mau ganti. Setuju? Amin. Minta yang mobil best. Kalau dijemput sekalian. Ya, begitu loh. Ya, jangan bilang, nggak apa-apa ini, nggak apa-apa, masih jalan. Enggak, bukan nggak apa-apa. Tapi Bapak, mobilnya model begini, di surga nggak ada. Di surga masih ada mobil begini. Jadilah anakmu, terima berkat rohani dari surga. Di bumi seperti di surga. Di surga, jus. Ya, harus tidak mewah-mewah, tapi tidak pokokan. Jus, mobil jus ya, ingat. Minta warna putih. Ya itu ada mobil putih. Tapi tadi sudah pesen. Jemaat berdoanya buat minta. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah sediakan mobil jus untuk gereja Ensemble Malang supaya bisa keliling kota. Ya begitu, amin. 2 orang sehari, amin. Mobilnya datang. Gimana caranya ya? Terserah Bapak ya. Bapak akan kirim mobil untuk gereja ini. Setuju? Nah, kalau semuanya berdoa, terima kasih Bapak. Bapak itu sudah terima kasih kok, nggak datang mobilnya. Ya pasti datang. Sudah terima kasih kita. Saya kalau berdoa gitu, terima kasih Bapak, terima kasih. Belum datang sudah terima kasih. Luar biasa.
Australia harus samu, ini kesaksian sedikit. Suaminya tidak untuk saya, suami supaya bisa berbagi. Wih, dari mana uang ini? Ya kita ada apa? Ada dana di sana itu, kapan itu? Perang itu bensin naik, gitu. Naik semua kehabisan bensin. Yang jalan mobil listrik, sekarang perlu mobil listrik. Nah kemarin harus siap. Nanti kalau terjadi perang lagi gimana? Tapi Bapak di surga selalu menyediakan. Dia selalu menyediakan. Hari terakhir ini, kalau kamu mau beli mobil sekarang, supaya kamu tidak kena tax pajak yang besar. Kalau tidak diberikan mobil, kamu dipajak, potong kamu. Ya udah, harus beli mobil ya, supaya tidak kena potongan yang besar. Ada dana. Wih, beli mobil, harganya segini. Yang ini aja, yang murah. Dan nggak mahal. Kita nggak mau yang mewah-mewah. Tapi Bapak di surga tahu ini nggak mahal, ini bagus. Berapa itu? Turun. Wah, uangnya turun banyak sekali. Jadi uangnya buat sanggup ke Australia. Karena harganya turun. Puji Tuhan. Itu Tuhan menyediakan. Ya nanti di sini juga sama. Bapaknya beda. Bapak di Australia, Bapak surga untuk Australia sama Bapak untuk Indonesia sama atau beda? Sama. Kalau di Australia diberkati, di Malang dia juga diberkati. Ayo, amin. Di mana saja asal aku ini, ya Bapak, aku ini anakmu. Perlu apa aja Bapak sediakan. Ya. Bapak sediakan. Di rumah Bapak paling enak sedia semuanya itu. Ya. Kalau jangan mengeluh, kata itu ibu. Jangan mengeluh, bersyukur. Nanti ada, pasti ada. Ya baik sekali, bersyukur. Mobil kencana merah masih bisa jalan. Tapi orang lain lihat, wah ini berganti. Puji Tuhan. Jadi ingat yang pertama hadiahnya apa? Diberi kuasa menjadi anak-anak Bapa. Terus 2 mengalami kasih Bapa. Ingat loh, tadi nyanyinya ya Abah, ya Bapa. Oh Bapa, kau sungguh baik. Ya. Mengalami kasihmu setiap hari, setiap pagi. Ada supir dulu yang antar saya menginjil kemana-mana dulu. Saya pernah di Surabaya, ke Porong, kemana-mana. Dia bilang cerita saya suka di kan sama Bapak di surga. Disayang-sayang, keluar air mata. Dia rasa disayang-sayang. Dia supir tapi anaknya sekolah universitas kuliah, lulus bagus, dapat pekerjaan bagus. Ya, merasa disayang Bapak. Ya, dibela Bapak, disayang Bapak, dijaga Bapak, dipelihara Bapak, luar biasa. Ya, amin kan? Amin. Yang ketiga, jadilah kehendak Bapak di bumi seperti amin. Dapat rema? Iya, kehendak Bapak ya, kehendak Bapak. Jantungku tidak bocor, kehendak Bapak di bumi seperti di surga. Enggak. Sungguh, kalau ada perselisihan di surga, apa ada perselisihan? Enggak ada, damai. Saya selalu enggak mau ya urusan yang susah-susah. Damai. Damai sudah. Kamu damai. Sukacita. Sukacita itu hati yang gembira adalah pulpit yang maju. 4 tahun yang lalu waktu saya mimpin di sini, 2 tahun atau 4 tahun yang lalu, kita nyanyi hati yang gembira adalah pulpit. Mau obat yang manjur, hati yang gembira. Jangan susah. Kenapa susah? Karena kita anak Bapak. Ya, anak Allah. 2, kasih Bapak. 3, kehendak. Hafal? Jangan hafal aja, alami setiap hari. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, firman sudah dibagikan. Engkau sungguh baik. Berkat hari ini sungguh melimpah dari surga. Kami merasakan kebaikan Bapak. Sudah jadi anak Bapak. Tidak ada yang ganggu-gugat. Tidak ada orang tua berkata, orang tua yang jahat pun bisa
bisa tahu yang memberi yang baik. Tidak ada Bapak di surga yang jahat seperti orang tua di dunia. Tidak. Bapak kita Bapak yang penuh kasih. Bapak kita Bapak yang maha kuasa, maha penolong, dan Bapak yang menuntun dalam jalan kehendak masing-masing seperti di surga. Tuhan meteraikan ini semua supaya kita saat ini ada waktu teduh untuk berdoa, masing-masing berdoa. Tidak lagi meminta tapi bersyukur. Sudah disediakan segala berkat rohani dari surga. Bersyukur, katakan bersyukur dalam hati untuk apa yang saudara butuhkan. Bersyukur Tuhan, saya bersyukur untuk mobil yang telah disediakan oleh Tuhan, untuk kebutuhan gereja ini yang lebih besar, yang mobile, yang bisa jalan ke sana kemari dan lebih meningkatkan pelayanan untuk gereja ini. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati luar biasa, dan kami serahkan bersyukur untuk mobil merah yang sudah berkarya selama bertahun-tahun, dan Engkau akan menggantikan dengan yang lebih baik. Yang baik diganti yang lebih baik, dan kita semua juga boleh menikmati kebaikan Tuhan, kebaikan Bapa surgawi. Sekali lagi kami mau mengatakan, ya Bapa, Engkau sungguh baik. Berkat-Mu hari ini melimpah bagi kami. Kami dimeteraikan jadi anak Bapa, panggil ya Aba, ya Bapa. Dalam nama Yesus semua berkata, amin. Puji Tuhan. Mari menyanyi ya, Bapak Kau sungguh baik. Puji Tuhan. Simple mengerti ya. Baru kita akan mendengar dia, Bapak Kau sungguh baik. Itu yang persembahan, ya. Oke. Bapak Kau sungguh baik. Untuk persembahan silakan, tukar persembahan terima kasih. Kita akan berkat dari Tuhan ya, dengan firman biasa. Kita akan berikan yang terbaik di kesempatan sore malam hari ini. Namun kita harus berdoa dulu sebelum persembahan. Bapak, terima kasih atas itu kebaikan kasih-Mu, firman-Mu menguatkan kami Tuhan, dan menambahkan kami Tuhan, bahwa kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih dan berkati diri. Maka Tuhan yang telah menyatakan firman-Mu pada hidupnya Tuhan lebih dan lebih lagi. Terpujilah Bapa sebagai dengan persembahan kepada Tuhan, dan persembahkan hidup baru di hadapan Tuhan dan memperoleh kebesaran dari tempat ini. Terima kasih Bapa untuk syukur dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa Kau sungguh baik. Persembahan saya berjalan.
besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan, tunaikan syukur. Tunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Habis kami kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setia. Katakan besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Bapak besar setiamu hari ini. Terima kasih untuk Ibu Vicky Modae keturunannya. Diberkati ya. Oleh Tuhan. Amin Tuhan. Ada pengumuman dari Bu Nika? Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, puji Tuhan ya. Salam. Saya percaya kita semua mendapatkan berkat luar biasa hari ini. Terima kasih Tante. Terima kasih. Tante sudah datang dari Australia, sudah saya bulan lalu saya bilang, Tante kota di tempat saya loh ya pokoknya. Dan puji Tuhan hari ini bisa sampai di tempat ini kembali lagi. Tahun lalu nggak datang, tahun lalu om saya tahun yang sebelumnya Tante datang ke sini. Jadi 2 tahun yang lalu Tante datang ke sini. Oke, pengumuman yang pertama hari Rabu kita ada pemerintah nanti akan saya kirimkan lewat grup. Jadi Bapak Ibu yang ingin belajar firman Tuhan, mari bersama-sama bergabung dalam Zoom. Kemudian hari Jumat kita akan ada latihan di tempat ini, latihan musik bagi yang ingin belajar. Ada gitar, ada keyboard, ada drum, atau mau cucunya belajar musik, silakan datang ke sini. Kita ada di sini jam 4 sore untuk latihan alat musik dan juga persiapan hari Minggu. Bapak Ibu yang ingin melayani juga boleh info pada saya. Itu aja pengumuman dari saya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Foto bersama, ya saya bawa ke Australia. Ayo. Oh ya, foto bersama. Sekarang doa berkat dulu ya. Doa berkat dulu. Jadi kita berdiri, kita membuka hati, membuka tangan ke arah surga, menampung berkat Tuhan yang berlimpah ya. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu, terpujilah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang telah menyediakan dan memberikan segala berkat rohani dari surga. Kami terima, kami tampung sekarang sesuai kebutuhan kami supaya mengalir berkat dari surga dan boleh kami alirkan kepada sesama, baik itu berkat rohani, berkat jasmani, berkat kasih setia Tuhan, berkat kesembuhan, berkat kemurahan, berkat pekerjaan, berkat hikmat kepandaian, berkat kemampuan, berkat apa saja di dalam di luar melalui pintu Yesus kami telah diberkati, dan di dalam nama Yesus kami semua menerima berkat dan menjadi saluran berkat sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkata amin. Sudah diberkati, sehat-sehat, maju ke depan, berpose dengan senyum cantik, manis, cakep. Foto dulu, ayo tim anak-anak juga bisa.